Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Muhammad Akir Rahmat Abdullah. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas tentang diagram alir dari permasalahan kelompok 6. Jadi di sini saya akan mulai dengan apa yang akan dipermasalahkan dari kelompok 6 ini. Yaitu dia mempermasalahkan tentang adanya sebuah toko roti yang dimana terdapat 3 pembeli, yang dimana dia membeli dengan macam-macam. Dia membeli dengan ada yang hanya menggunakan paket saja atau ada juga dengan menggunakan topping, dan juga di sini dengan ditambah dengan pemasukan dari toko rotinya. Oke, jadi saya lanjutkan saja dengan diagram alirnya. Itu yang pertama, kita akan menggunakan yang namanya terminator atau awal mulanya. Nah, di sini tertulis start, berarti itu akan dimulai untuk diagram alirnya. Lalu ada garis alir, di sini itu menandakan kemana arah tujuan dari masing-masing lambang flowchart tadi. Nah, setelah start ini, dia akan langsung ke arah bentuk seperti hexagon ini. Nah, namanya adalah preparation. Sebenarnya preparation ini di dalam soalnya itu tidak terlalu penting karena dia tidak mencantumkan uang pembelinya. Jadi terserah mau dipakai ataupun tidak, yaitu terserah kalian, tapi harus sesuaikan juga dengan yang namanya soal. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke dengan namanya ada bentuk belah ketupat di sini. Nah, bentuk belah ketupat ini biasa kita sebut sebagai keputusan. Keputusan untuk membeli atau memilih. Nah, di keputusan ini itu ada 3. Yang pertama, kalau di sebelah kiri itu ada paket A, di sebelah kanan itu ada paket B, dan di bawah itu adalah paket C. Nah, berarti sudah jelas sampai sini. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan dari keterangannya ini, yang dimana pembeli 1 akan membeli paket B tanpa topping. Jadi kita langsung saja ke keputusan awal ini, dimana pilih paket Anda, kita cukup saja langsung ke arah kanan dan akan memproses pemilihan tadi kita, yaitu adalah paket B-nya. Setelah itu, karena dia tidak memilih topping sama sekali, maka otomatis akan teroutput langsung harganya. Dan di sini harganya 15.000 dan setelah itu langsung ke N. Nah, selanjutnya di pembeli kedua ini itu membeli paket A dengan topping B atau abon. Jadi kita langsung masuk saja ke keputusan yang pertama. Kita akan memilih paket A, berarti kita ke arah kiri ini. Setelah itu, karena di paket A ini sebenarnya beda-beda penyediaannya, tapi harganya itu sama. Jadi kita langsung saja pergi ke pilih topping. Nah, di pilih topping ini terdapat lagi 3 macam, di mana topping A itu berisi meses, keju dan kacang. Topping C itu berisi Nutella. Topping B itu berisi abon ataupun selai. Nah, di pembeli kedua ini dia akan membeli paket A dengan topping B, yaitu berupa abon. Jadi setelah ke paket A, ada keputusan yang kedua, kita sisa pergi saja ke topping B. Walaupun berbeda, tapi harganya tetap sama. Dimana topping B harganya itu 2.500, mau abon ataupun selai. Tapi karena dia memilih abon, kita langsung saja ke topping B ini dan akan keluar proses. Nah, prosesnya ini itu penambahan dari paketnya tadi dengan topping yang dipilih. Karena paket A tadi berharga Rp15.000, seperti yang tercantum di sini, kita tambahkan saja dengan topping B-nya yang seharga 2.500 ini. Maka output yang akan dikeluarkan itu sebesar 17.500 dan N. Oke, lanjut ke keterangan ketiga tentang pembeli yang ketiga, di mana dia membeli paket C dengan topping C. Oke, kita pergi ke pilih paket, kita ke bawah paket C ini, lalu pilih ke topping. Nah, paket C ini dia harganya 30.000. Nah, setelah itu kita cukup saja pergi ke topping C-nya. Di topping C-nya ini cuma karena ada satu, yaitu Nutella. Jadi ya otomatis yang dia pilih itu cuma Nutella saja. Oke, langsung terproses. Harga paket ditambah dengan harga dari toppingnya 30.000 ditambah 3.000, maka output yang akan keluar itu seharga 33.000 dan N. Jadi kita sudah mengetahui pembeli 1 itu harus membayar seharga 15.000, pembeli 2 seharga 17.500 dan pembeli ketiga seharga 33.000. Nah, permasalahan intinya ini dia menanyakan berapa pemasukan toko rotinya dari ketiga pembeli yang ada di atas. Nah, cukup kita tambahkan ini saja. Ini namanya adalah penghubung antar halaman. Karena kita mau ke slide selanjutnya, jadi kalau dalam flowchart kita butuh yang namanya ini, atau penghubung antar halaman.
Oke, kita langsung saja ke start. Tidak usah ribet, kita langsung pergi ke yang namanya input output. Nah, kebetulan di sini kita langsung input saja pembeli 1, 2, dan 3. Maka otomatis akan terproses itu berapa harga tadi yang harus dibayar oleh pembeli 1, 2, dan 3. Kebetulan di sini 15.000 ditambah 17.500 ditambah 33.000. Maka outputnya atau hasilnya akan keluar nanti yaitu 65.500. Nah, lalu N. Jadi kita sudah tahu berapa pemasukan toko rotinya ini dari ketiga pembeli atas yaitu 65.500. Kita juga sudah mengetahui pembeli 1, pembeli 2, dan pembeli 3 berapa harga yang harus ia keluarkan. Jadi mungkin sekian saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.